Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan, yaitu tentang Yesus, Musa, dan Elia. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung. Mari kita merenungkan atau membahasnya. Kita baca di Matius 17 ayat 1-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, dan satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Oke. Mengapa saya ingin membahas ini teman-teman? Karena menurut saya ini hal yang unik yang kita harus pelajari tentang Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Mengapa harus ada cerita ini? Apa maksud Tuhan ada pertemuan antara Musa dan Elia? Apa maksudnya sih? Kalau kita nonton film Tuhan Yesus ada pertemuan itu, mengapa? Saya akan mengurai satu-satunya. Ayo kita kembali ke slide teman-teman. Nah, kita sudah baca di Matius, Markus juga ada, di Lukas juga ada. Kita teman-teman baca aja tiganya untuk menambah referensi. Nah, kita harus mengerti siapa Musa. Nah, tadi kan kita lihat Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Nah, kita perlu tahu siapa Musa itu. Kenapa Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Nah, Musa adalah orang dari suku Lewi. Kita sudah kenal ya di Perjanjian Lama Musa itu siapa. Nah, saya akan membahasnya sedikit, tidak banyak karena teman-teman bisa belajar sendiri dari kitab Kejadian, kitab Keluaran dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari siapa Musa dengan baik. Jadi kalau saya jelaskan semua tentang Musa di sini, maka durasinya akan semakin panjang teman-teman. Jadi saya membahas sedikit tentang Musa. Nah, Bilangan 13 ayat 3 berkata, "Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Jadi Allah berfirman, Allah menyatakan bahwa Musa adalah manusia yang paling lembut hatinya dari semua manusia di muka bumi ini. Itulah sebutan bagi Musa dari Allah. Terus Bilangan 12 ayat 7-8, "Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku." Musa juga dikatakan oleh Tuhan bahwa dia adalah orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. "Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan."
mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Musa adalah orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan, dalam segenap pelayanan dia bagi Tuhan. Dalam dia melayani Tuhan, dia orang yang sangat setia. Tidak ada yang setia sampai mati seperti Musa yang luar biasa. Karakter Musa ini mirip dengan Tuhan Yesus, setia dia sampai akhir. Dari dia membela bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai dia meninggal, dia tetap setia dengan Tuhan. Dia sabar untuk membimbing bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke padang gurun dan sampai dia meninggal di perbatasan Sungai Yordan. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Jadi Tuhan berbicara dengan Musa ini terus terang, berhadapan muka, walaupun tidak melihat muka Tuhan secara langsung, tapi cahaya Tuhan itu dia melihat seperti itu. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ulangan 34 ayat 10 berkata, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Musa naik 40 hari 40 malam atas gunung Sinai, tidak makan dan minum, berjumpa dengan Allah. Jadi Musa berkorban bagi bangsa Israel. Dia naik ke gunung Sinai, teman-teman. 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum, berjumpa dengan Allah untuk menerima hukum-hukum Tuhan di atas gunung itu. Berarti artinya Musa ini orang yang sangat dekat dengan Allah. Musa sangat dekat dengan Tuhan, sangat disegani di Israel oleh orang Israel. Nah, lanjut. Nah, kita baca di Keluaran 3:3, saya sudah pasang ayatnya di sini. Berkata bahwa saya baca aja langsung di ayat yang ke-12 ya, dari situ yang saya sudah tulis itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama aku. Kau utus bersama-sama aku, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi Musa dikenal Tuhan dan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan teraman kepadamu. Jadi Tuhan sangat mengasihi Musa, Tuhan sangat dekat dengan Musa. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, jadi aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau ketahui ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tapi jawab Musa, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepadamu. Ayat yang 11, tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap keimananku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, mengasihani siapa yang kasihani. Jadi ini yang menurut pandangan saya bahwa yang berbicara dengan Musa ini adalah malaikat Tuhan.
bukan Tuhan secara langsung. Jadi malaikat Tuhan itu seperti perwakilan Allah secara langsung ya. Jadi dianggap saja kalau Musa melihat malaikat itu sudah melihat Allah, seperti itu. Jadi yang berbicara dengan Musa ini adalah malaikat Allah yang dipilih Allah, yang berbicara untuk Allah secara khusus. Seperti jubir lah, orang bilang kalau presiden kan punya jubir toh. Jadi begitu juga Tuhan punya juru bicara, yaitu malaikat. Jadi kalau orang sudah bertemu dengan malaikat Allah yang juru bicara Allah, berarti sudah seperti dia berbicara dengan Allah, seperti itu. Jadi Allah tidak bisa turun langsung, saudara-saudara, teman-teman, kan Allah adalah kudus. Dia tidak bisa menampakkan wajahnya secara langsung karena dia kudus. Makanya malaikat Allah sebagai perwakilan Allah, seperti itu, ketika turun untuk berhadapan dengan Musa, seperti itu, teman-teman. Jadi karena Tuhan ada Allah yang kudus, tidak bisa bertemu dengan langsung dengan Musa, hanya malaikat. Jadi anggap saja kalau Musa sudah ketemu malaikat, itu sudah bertemu dengan Allah, seperti itu. Itu pun lagi firman, engkau tidak dahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Tuhan berbicara lewat malaikat itu dan berkata bahwa engkau tidak dahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Allah memakai malaikat itu untuk berbicara atas nama Tuhan kepada Musa. Jadi Musa berbicara kepada malaikat itu, suaranya Tuhan yang dipakai. Jadi malaikat yang mewakili Allah, karena Allah adalah kudus. Jadi tidak semua orang bisa berbicara langsung dengan Allah. Alkitab berkata bahwa hanya Yesus saja yang melihat Allah. Tidak ada yang bisa memandang wajah Bapa. Hanya Yesus, maksudnya hanya orang yang dekat, yang belum ke surga, yang memang dari surga. Yesus sendiri yang memang dari surga, dia yang melihat Bapa. Waktu itu kan zaman perjanjian lama, Musa ini yang saat ini berkata, jadi belum melihat wajah Bapa. Hanya Yesus yang dari awal sudah bersama Bapa. Jadi Yesus pernah berkata bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat wajah Allah, begitu, secara langsung, ya, wajah Bapa, begitu, secara face to face. Hanya Yesus begitu. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, begitu. Jadi saya sudah jelaskan di renungan saya sebelumnya, seperti itu. Berfirman Tuhan, ayat 21, Tuhan, ada suatu tempat tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau sampai aku berjalan lewat kembali. Aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Allah menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya, yaitu Yesus, pribadi Allah anak yang turun. Bapa tidak bisa, teman-teman, tidak bisa dilihat langsung. Jadi Yesus yang mewakili Bapa, dan Alkitab berkata juga bahwa Yesus adalah Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, teman-teman. Jadi kalau sulit kalau kita bisa membedakan Yesus dan Bapa, itu adalah hal yang sulit, karena memang Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang satu, tidak bisa terpisahkan. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa, Yesus dari Bapa, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita melihat Yesus itu sama saja kita lihat Bapa. Jadi Yesuslah adalah Bapa sendiri, sama gitu. Jadi nantilah teman-teman kalau sudah meninggal mungkin, atau Tuhan sudah datang, baru bisa ketahui semua lah, karena sangat sulit untuk mengerti Allah. Karena saya sudah pernah jelaskan di renungan saya sebelum, sulit kita untuk mengenal Allah dengan sempurna, karena Allah itu sangat, bagaimana kita yang diciptakan mengerti sepenuhnya yang mencipta kita, sulit, karena dia lebih dari segala-galanya. Tata selami, kita bisa mengenal dia dengan sempurna. Kita mengenal dia dengan wujudnya sebagai daging, yaitu Yesus. Tapi itu mengenalnya dia dengan sempurna sangat sulit, karena butuh
proses waktu mungkin sampai selama-lamanya mungkin kita belum bisa mengenal Allah secara 100%. Seperti itu. Lanjutlah yang terpanjang-panjang nanti. Ya, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Ibrani 3. Siap itu hai saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap umat rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Dan jika kita kepada akhirnya kita teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita menjadi, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapannya, kita megahkan. Jadi Yesus lebih tinggi daripada Musa. Jadi kenapa saya bahas seperti ini teman-teman? Saya kasih penjelasannya sedikit ya di awal sini ya, bahwa mengapa pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia itu di gunung. Itu tujuannya adalah untuk, jadi kenapa saya bilang bahwa pertemuan mereka bertiga, yaitu Yesus, Musa, dan Elia, itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Musa dan Elia, karena Musa dan Elia adalah kedua pribadi yang sangat disegani oleh umat Israel. Jadi mereka itu sangat mengidolakan Elia dan Musa. Jadi Musa dan Elia itu adalah nabi yang sangat favorit bagi kaum Israel. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa Musa dan Elia itu melayani Dia. Artinya atau Musa dan Elia datang mengunjungi Yesus yang adalah anak Allah, datang seperti itu. Jadi Musa dan Elia adalah dua pribadi yang dekat dengan Tuhan, begitu. Jadi Musa pernah di dalam Injil bahwa Yesus bilang Musa sudah melihat Yesus, seperti itu. Artinya bahwa Musa itu sudah tahu tentang kedatangan Yesus yang akan dinubuatkan untuk bangsa Israel ke depannya untuk menjadi juru selamat. Jadi Musa sudah mengetahui bahwa rencana Bapa Allah yaitu ingin mengutus anaknya sendiri dari surga turun ke bumi, dan Musa sudah tahu itu. Makanya Musa adalah pribadi yang sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah memberitakan rahasia akan masa depan bahwa Dia akan turun, yaitu anaknya yang akan Dia utus untuk menjadi juru selamat sebagai umat Israel bagi dunia. Jadi itulah Musa begitu akrab dengan Tuhan, sehingga Musa datang kembali waktu Tuhan Yesus di atas gunung, waktu tadi yang saya baca di doa. Nah begitu juga Elia, nanti saya akan bahas tentang Elia, siapa Elia, mengapa Elia juga menjadi pribadi yang penting dalam Alkitab, bahwa dia juga bertemu dengan Yesus di gunung itu. Sangat luar biasa ya pertemuan ketiga pribadi ini. Satu adalah anak Allah, yang satu adalah Musa yang adalah orang yang membawa perjanjian lama yaitu hukum Taurat, dan Elia adalah nabi Allah yang luar biasa yang betul sungguh-sungguh berdiri atas kebenaran. Dan dua pribadi ini yang luar biasa yang Tuhan banggakan sebagai orang-orang yang manusia yang benar-benar mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Itulah luar biasa ya. Kita bisa mempelajari tentang Musa, tentang karakternya Elia. Kita bisa belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, orang yang mengasihi Allah. Kita bisa belajar dari Musa dan Elia. Luar biasa. Tuhan menciptakan orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang ini memang mereka memilih untuk hidup untuk Tuhan.
Dan saya mendorong teman-teman buat kita semua untuk hidup sungguh-sungguh. Kita pelajari daripada Musa dan Elia yang berjuang buat Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka rela untuk membawa banyak jiwa untuk diselamatkan, yaitu membawa umat Israel dibebaskan dari perbudakan. Juga Elia melawan nabi-nabi palsu. Luar biasa perjuangan mereka untuk membela Tuhan, untuk membawa nama baik Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan. Kita juga seperti itu teman-teman. Kita harus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita harus benar-benar berjuang untuk kerajaan surga. Kita adalah anak-anak kerajaan, dan kita harus hidup untuk kerajaan surga. Seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, Musa di mata orang Israel di zaman Yesus dan para rasul. Nah, Matius 22 ayat 24 berkata, Guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya, dan itu membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Jadi Musa selalu dikait-kaitkan dengan perjanjian baru ya. Waktu Yesus juga Musa selalu disinggung. Jadi saya boleh bersimpulkan bahwa Musa adalah tokoh yang sangat penting bagi umat Israel. Begitu juga di Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu didatangkan Tuhan oleh Musa. Jadi Musa memiliki peran yang penting dalam Alkitab, dalam rencana Allah. Yohanes 5 ayat 46, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada Aku, sebab ia telah menulis tentang Aku. Jadi Alkitab berkata bahwa Musa menulis tentang Yesus, kedatangan Yesus, tentang kedatangan Mesias Juru Selamat bagi umat Israel, bagi dunia ini, umat manusia. Jadi Musa sudah mengenal Yesus sebelum Yesus datang. Begitu ratusan tahun menunggu kedatangan Yesus. Ratusan tahun atau ribuan tahun, saya nggak tahu ya teman-teman. Jaraknya antara Musa dan Yesus itu berapa tahun? Teman-teman cari sendirilah di internet. Kalau saya kasih tahu semua nanti malah teman-teman tidak berusaha untuk belajar Alkitab. Itu. Jadi Musa dan Tuhan Yesus itu sudah saling mengenal sejak awal Musa ada. Sejak awal Musa dekat dengan Allah, dia sudah mengenal tentang Yesus, kedatangannya, sudah nubuatan. Allah sudah memberitahukan bahwa janji bahwa dia akan menyelamatkan umat Israel adalah nabi yang akan datang nanti, atau penyelamat, juru selamat, bukan nabi sih, tapi juru selamat bagi umat Israel, bagi bangsa, bagi dunia ini. Begitu juga. Ya, lanjut lagi teman-teman. Terus banyak lagi ayat-ayat tentang Musa. Nah, Yudas 1 ayat 9 berkata, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi Musa ini sangat disegani di antara para malaikat juga. Jadi Musa ini pribadi seorang manusia yang memiliki peran penting dalam keselamatan orang Israel. Begitu. Dan Allah sangat mengasihi Musa, dan sampai malaikat-malaikat Allah juga saling beri perhatian kepada Musa. Bahkan iblis ingin bertengkar, malaikat Mikael dan iblis berselisih tentang mayat Musa, tidak menghakimi. Mungkin mereka tidak tahu Musa dikuburkan di mana. Sampai sekarang orang tidak tahu Musa itu dikuburkan di mana, teman-teman. Orang Israel mencari kuburan Musa tidak dapat, karena di dalam Alkitab sendiri waktu Musa meninggal di atas gunung itu, yang menguburkan Musa itu adalah Allah sendiri, teman-teman. Bukan manusia yang menguburkan Musa, jadi Allah sendiri yang menguburkan Musa. Entah dipakai malaikatkah atau apa yang dibawa Musa dikuburkan di mana, tidak tahu. Karena takutnya kalau mayat Musa ini masih ada, orang akan menyembah Musa. Kalau mereka tahu kuburan Musa ada sampai situ, mungkin mereka sudah bikin satu sinagoga atau apalah, satu rumah besar untuk kuburan Musa. Pasti mereka sudah sembah kubur Musa. Karena Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, mukanya saja bercahaya bertemu dengan Allah di atas gunung.
Jadi kalau misalnya mayat Musa tidak disembunyikan Allah atau tidak dikuburkan Allah, maka mayat Musa atau kubur Musa akan disembah-sembah oleh umat Israel, atau bahkan sampai zaman sekarang 3 agama besar yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam akan menyembah kubur Musa, bahkan sangat menjadi berhala nanti. Makanya Tuhan yang sendiri menguburkan Musa. Teman-teman, kita cari ayat ya yang mengenai bahwa Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Kita cari ya di vers 1 Musa meninggal ya. Kita lihat mungkin di kitab Ulangan ya, Ulangan terakhir. Nah ini nih, kematian Musa, Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan menaik seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Jeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat ke-5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat 6, perhatikan ayat 6 teman-teman. Dan dikuburkannya lah itu adalah kata untuk Tuhan, N besar, nyalah dia di suatu tempat di tanah Moab, di suatu tempat di tanah Bethpeor, dan tidak, ayat yang ke-6, masih ayat ke-6 ya. Dan dikuburkannya lah dia Musa di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bethpeor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa baru 120 tahun ketika mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri di tanah Moab di tentangan Bethpeor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya. Memang Tuhan sengaja untuk tidak memberitahu Musa kubur di mana, seperti itu. Nanti Musa nanti bangkit nanti akhir zaman, atau memang Tuhan Musa sudah bangkit, enggak tahu lah. Di Alkitab mungkin ada ya, mungkin kebangkitan yang Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus naik bangkit dari orang mati itu kan ada orang-orang yang bangkit dari kubur, mungkin termasuk Musa atau enggak tahu lah. Tapi ya kemungkinan. Tapi kalau memang Musa belum bangkit ya mungkin nanti di akhir zaman akan bangkit begitu. Dan sekarang Musa sudah di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sana. Mereka bahagia luar biasa. Makanya itu teman-teman, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kita sangat serius dengan Tuhan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan bertemu dengan Musa, Elia. Kita berjumpa dengan orang-orang yang di dalam Alkitab yang selamat. Kita berjumpa dengan mereka. Kita tidak binasa. Itu yang saya terus perjuangkan teman-teman, supaya kita semua ini selamat dan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di Alkitab, Musa, Elia, dan hamba-hamba Tuhan lain yang selamat masuk surga. Luar biasa pertemuan itu yang saya juga nantikan. Makanya saya berjuang untuk dekat dengan Tuhan, karena saya sangat merindukan pertemuan itu teman-teman. Saya ingin sekali berjumpa dengan orang-orang yang penting di Alkitab, yang terutama bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dan juga Musa, Elia, dan lain-lain. Kita bercerita bagaimana dulu ya, cerita bagaimana perjalanan mereka, curhatlah. Wow, bagaimana Abraham dan lain-lain lah, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi Musa adalah pribadi yang sangat dihormati dan sangat disegani, oleh makanya Tuhan harus sembunyikan mayat Musa. Kalau enggak, Musa akan disembah-sembah oleh orang Israel, karena dia dia adalah pribadi yang luar biasa, yang sangat disegani dan dihormati. Makanya harus, kalau enggak nanti mereka menyembah. Makanya hanya Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, salah satu alasannya itu supaya Musa menghormati orang Israel hanya menyembah hanya Tuhan Yesus saja, tidak boleh yang lain, tidak boleh menyembah Musa, tidak boleh menyembah Elia, tidak boleh mengidolakan Elia atau Musa.
Mereka hanya manusia biasa, tapi hanya kita mengidolakan Allah. Kita menghormati, menghargai Musa dan Elia, tapi tidak boleh menyembah mereka. Mereka hanya manusia biasa, tapi mereka orang manusia biasa seperti kita, tapi mereka memilih untuk hidup buat Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, begitu juga. Jadi itu maksud salah satu tujuan pertemuan Yesus dan Musa dan Elia. Nah, Musa sudah bernubuat tentang Yesus, tapi orang Israel tidak percaya. Lukas 24:44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini kata Tuhan Yesusnya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Nabi-Nabi selain Musa juga sudah bernubuat tentang kedatangan Yesus. Jadi Yesus adalah pribadi yang dinantikan oleh umat Israel dan bagi seluruh dunia, itu sang juru selamat dunia. Masih banyak ayat tentang kedatangan Yesus di PL seperti yang sudah saya bahas di renungan siapa Tuhan itu. Jadi teman-teman tinggal dengar kembali renungan tentang siapa Tuhan itu, dan teman-teman sini baca Alkitab juga supaya menambah pengetahuan siapa Tuhan itu, supaya kita bisa mengetahui nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama oleh Musa dan para nabi lainnya. Nah, sekalian dulu tentang Musa, teman-teman bisa belajar Alkitab sendiri secara pribadi supaya teman-teman lebih banyak mengenal siapa Musa, Elia dan lain-lain. Tapi saya akan lanjut lagi untuk membahas Elia sedikit saja, nanti baru lanjut lagi ayat yang kembali di Matius tadi. Nah, siapa Elia, teman-teman? Kita sudah tahu bahwa Elia orang yang luar biasa. Dia orang yang diangkat Tuhan ke surga langsung tanpa mengalami kematian. Luar biasa ya. Terus kedua, dia adalah nabi Tuhan yang sangat giat untuk Tuhan. Dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal atau nabi-nabi palsu. Elia juga menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Jadi luar biasa. Jadi saya sangat nabi yang luar biasa, yang sangat sama seperti Musa, ya, mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang mengadakan tanda-tanda yang luar biasa. Jadi hanya Musa dan Elia adalah dua pribadi nabi yang sangat fenomenal di perjanjian lama. Jadi mereka melakukan tanda-tanda mujizat yang besar, yang luar biasa, yang menakjubkan, dan Allah mempercayakan itu karena Musa dan Elia adalah orang yang sangat rela berkorban untuk kebenaran firman Tuhan, membela Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Begitu juga makanya teman-teman saya bilang teman-teman, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita akan menikmati menikmati posisi yang luar biasa seperti Musa dan Elia. Mereka sangat luar biasa giat untuk Tuhan. Kita harus mengambil contoh seperti mereka, ini Musa dan Elia. Kita harus sungguh, makanya saya selalu dalam setiap renungan saya selalu bilang kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh. Karena apa ya? Kalau kita serius cari Tuhan, maka suatu saat kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, kita akan mendapat posisi yang terbaik di surga. Tidak posisi biasa-biasa, tidak sekedar hanya masuk saja, hanya mungkin kita cuma di ruang tamu atau mungkin di halaman, tapi tidak, teman-teman, kita mendapat posisi yang eksklusif di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Begitu. Kita tidak hanya sebagai anak saya, tapi kita ahli waris kerajaan. Jadi kita mendapat posisi, kita bersama-sama ini berjuang. Saya juga berjuang, teman-teman juga berjuang. Ayo kita berlomba-lomba untuk mendapat posisi yang terbaik di surga. Bukan kita untuk soal-soal terus senggol soal-soal, tapi berjuang untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sesuai dengan porsi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita berjuang, teman-teman, berjuang masing-masing punya porsinya masing-masing. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran, berjuang untuk Tuhan, hidup suci, hidup kudus, berjuang supaya kita melihat posisi yang terbaik di surga, seperti itu. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 8-10, maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Seperti itu. Jadi Musa, Elia, dan Tuhan Yesus mereka punya satu kejadian yang sama, yaitu mereka naik ke gunung. Tuhan Yesus juga naik ke gunung. Musa suka naik ke gunung.
ke sini Elia juga naik gunung. Jadi kalau Tuhan Yesus dia naik ke gunung, tapi dia juga mengalami 40 hari, yaitu Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia 40 hari menampakkan diri kepada umat Tuhan, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang, juga Musa dan Elia 40 hari. Seperti itu. Musa 40 hari di atas gunung, naik gunung, jadi dia naik gunung sampai di atas sana 40 hari 40 malam. Begitu juga Elia, dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Jadi 40 hari 40 malam dia berjalan sampai di gunung Allah, belum dia pulang turun kembali. Jadi luar biasa. Mungkin 80 hari ya kalau Elia ya. Tapi kalau sama ya 40 hari, pokoknya 40 hari lah di atas perjalanan. Jadi ada 40 hari 40 hari. Jadi Yesus dan Elia dan Musa memiliki perjalanan yang mirip-mirip begitu, 40 hari begitu. Jadi ketiga pribadi ini adalah luar biasa, tapi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Tapi yang tadi kita sudah baca di Ibrani tadi bilang Yesus lebih tinggi kedudukannya daripada Musa begitu. Jadi ini supaya menyatakan bahwa orang Israel harus menyadari bahwa ada satu pribadi penyelamat, dia lebih tinggi daripada Musa. Jadi supaya bangsa Israel jangan mengidolakan Musa, memberhalakan Musa, itu saja. Seperti itu maksudnya Tuhan. Terus ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi di sana dia masuk ke dalam gua, dia sudah sampai di gunung Horeb, dia masuk ke sebuah gua, dia bermalam di situ. Maka berfirmanlah firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Apa kerjamu di sini Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi luar biasa, Elia adalah nabi yang luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat taat sama Tuhan, akan firman Tuhan. Dia sangat berusaha untuk menyenangkan Allah. Dia bekerja untuk kerajaan Allah, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menjadi nabi yang membela kebenaran, yang menentang segala hal-hal yang menyimpang, yaitu seperti nabi palsu, menyembah berhala. Dia sangat keras begitu, seperti itu. Nah, Elia di PB Matius 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia akan datang itu. Matius 16 ayat 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga pula yang mengatakan Yeremia, yang salah satu orang dari para nabi. Jadi Elia dibahas lagi di dalam perjanjian baru. Jadi Elia dikatakan adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah Yohanes Pembaptis yang datang begitu. Seperti jadi Elia kan tidak mengalami kematian. Jadi mungkin menurut saya ya Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, karena Alkitab berkata seperti itu. Seperti itu. Jadi jawab Yesus, memang Elia akan datang. Ayat Matius 17 ayat 13 berkata, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi Elia akan datang. Berarti Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Menurut saya itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat Yohanes Pembaptis itu, jangan kita lihat seperti yang kita nonton di TV film Tonyos, tidak teman-teman, tidak seperti itu. Yohanes Pembaptis ada pribadi yang luar biasa teman-teman, yang sangat disegani di umat Israel, orang umat Israel. Begitu, dia sangat dihormati karena dia banyak bicara tentang kerajaan Allah, kedatangan Tuhan Yesus sebagai Dia adalah pembawa. Dia adalah yang adalah suara yang berbicara. Dia
padang gurun. Jangan kalian samakan Yohanes Pembaptis itu seperti yang teman-teman nonton di film Tuhan Yesus. Teman-teman, beda teman-teman. Ini lebih luar biasa pengaruhnya. Yohanes Pembaptis itu pengaruhnya besar teman-teman, sangat disegani. Yohanes Pembaptis itu hanya di film itu hanya tidak menggambarkan Yohanes Pembaptis yang benar. Yohanes Pembaptis sangat dihormati, sangat disegani di Israel begitu waktu zaman Tuhan Yesus. Luar biasa. Hanya film Tuhan Yesus itu kurang maksimal dalam menggambarkan Yohanes Pembaptis. Membuat Elia dan Yohanes Pembaptis. Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi Alkitab berkata dalam Maliaki 4:5 bahwa Allah sendiri mengutus Nabi Elia untuk kedatangan Tuhan Yesus, hari Tuhan yang besar itu, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mengutus Nabi. Jadi Nabi Elia diutus kembali kan dia sudah naik ke surga atau diutus kembali, yaitu bereinkarnasi, atau orang katanya dia dilahirkan kembali lah istilahnya, yaitu melalui kan dia juga dia mengandung dengan Elizabeth, dengan Zakaria. Itu kan ada Roh Kudus di dalam waktu mengandung Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis adalah orang salah satu yang diurapi. Dia adalah Elia yang akan datang itu. Matius 17 ayat 17 berkata, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia teman-teman. Kita mengatakan seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengarang-arang ya, Alkitab berkata seperti itu. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan, Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia sendiri yang diutus dari surga melalui kelahiran dari bayi seperti itu. Karena Elia belum mengalami kematian. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, dipersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, itu benar ya. Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta ya, mirip Elia atau teman-teman, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi Yohanes adalah Elia itu sendiri teman-teman. 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Jawab mereka, pada seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Mirip ya, sama ya, ikat kulit, bulu dan pinggangnya, maka berkatalah itu Elia orang Tisbe. Jadi Yohanes Pembaptis dan Elia adalah pribadi yang sama teman-teman. Dia Elia sendiri gitu. Dan Elia naik di surga, dia turun, dia lahir kembali. Saya gampang saya, terserah Tuhan melahirkan kembali manusia yang diinginkan, yaitu Elia datang. Jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia sendiri. Alkitab berkata jelas bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia sendiri, seperti itu. Jadi jangan teman-teman memikirkan Elia yang seperti di film ya, tapi ini Elia Yohanes seperti di film Tuhan Yesus yang teman-teman nonton. Tapi yang sebenarnya Yohanes adalah pribadi yang sangat dihormati, disegani oleh berbagai kalangan, termasuk Herodes sangat menghormati Yohanes. Mereka sangat senang kalau mendengarkan Yohanes berbicara. Mereka menyegani karena Yohanes memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan. Yang biasa dia membaptis orang, seperti itu, luar biasa ya teman-teman. Jadi Yohanes adalah Elia sendiri, seperti itu, orang yang dihargai. Makanya setelah Yohanes Pembaptis kan dipenggalkan teman-teman, dia meninggal, terus dia datang lagi bersama Musa, itu menampakkan diri bersama Yesus di atas gunung, seperti itu. Jadi Elia naik ke surga dengan tubuh fisik, tapi dia turun lagi melalui seorang bayi, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia mati, dipenggal. Jadi tubuh Yohanes yang secara fisik, yaitu Yohanes Pembaptis, tubuh Elia yang secara fisik, yaitu Yohanes Pembaptis, mati di bumi begitu. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi, dan Musa dan Elia di atas gunung waktu Tuhan Yesus dan
murid-muridnya bertemu. Ya, lanjut lagi teman-teman sudah mengerti ya. Nah, kedudukan Musa dan Elia di surga, saya rasa kedudukan mereka sangat luar biasa. Kita sudah jelaskan tadi, mereka punya kedudukan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, posisi yang terbaik lah di sana. Karena mereka juga melakukan perjuangan yang besar, melakukan pengorbanan yang besar. Yohanes 45 ayat 45 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Menjadi yang menghakimi orang Israel nanti adalah Musa. Memang Allah sendiri, tapi Musa diberikan tugas untuk menghakimi orang Israel yang tidak percaya Yesus, seperti itu. Ya, itu menurut asumsi saya, teman-teman mungkin bisa punya pendapat lain gitu. Seperti itu. Dan Musa ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Israel, orang yang ditakuti dan disegani oleh orang Israel karena mereka sangat dekat dengan Tuhan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Ya, jelasnya. Untuk apa Tuhan Yesus berjumpa dengan Musa? Tadi saya sudah bilang, karena untuk menunjukkan. Karena Alkitab berkata dalam Lukas 9 ayat 35 ayat yang ke-35 bilang, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi suara Bapa di surga berbicara waktu Tuhan Yesus di atas gunung bersama Musa dan Elia. Musa, Elia dan Tuhan Yesus, dan situ ada Yohanes murid Yesus, Petrus dan Yakobus, bertiga orang di situ bersama-sama dengan Yesus berempat. Dan tiba-tiba Musa dan Elia turun dari surga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus dan Petrus bilang, kami akan membangun kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau ini. Seperti itu. Jadi Petrus, mereka murid yang tiga orang itu sangat mengenal Musa. Mungkin mereka sudah tahu wajah Musa, mereka sudah tahu wajah Elia. Mungkin dalam perjanjian lama itu mungkin ada pelukis mungkin yang pernah melukis wajah Musa, yang masih ada gambar Musa. Terus ada pelukis mungkin yang menurut saya yang ada gambar Elia. Mereka tahu wajah Elia seperti apa, wajah Musa seperti itu. Jadi ketika Elia dan Musa datang, mereka langsung tahu itu Musa dan Elia. Atau mungkin Roh Kudus atau malaikat menyentuh mereka, mungkin atau kuasa Tuhan menyentuh mereka sehingga mereka dapat mengenal bahwa yang turun dari surga adalah Musa dan Elia. Sehingga Alkitab sendiri mencatat bahwa mereka tahu bahwa itu Elia dan Musa. Artinya mereka diberi suatu kemampuan untuk mengerti bahwa yang turun dari surga itu adalah Musa dan Elia. Atau mungkin mereka punya gambaran bahwa mereka pernah melihat gambar tentang Musa, wajah Musa mereka pernah lihat, atau pernah melihat lukisannya, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Matius 17 ayat 5 berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, itu murid-murid, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapa bilang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus waktu 3 orang itu, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hanya Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya anak tunggal Allah yang kita harus kasih, yang Allah kasih, yang kita harus hormati sebagai manusia. Kita harus mengasihi mengasihi Tuhan Yesus. Dan Allah berkata bahwa aku berkenan, dengarlah dia. Hanya Yesus yang kita dengarkan teman-teman. Tidak boleh kita dengar yang lain yang melebihi Tuhan Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan di Alkitab di perjanjian baru tentang apa yang dia beritakan, dengar hanya firman yang Tuhan Yesus katakan. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hanya Yesus yang kita dengar teman-teman. Tidak boleh ada ayat lain atau maksudnya nabi lain yang kita dengar selain tentang Yesus. Boleh kita belajar yang lain, tapi hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan. Tidak boleh Musa, tidak boleh Elia, tidak boleh ada tokoh-tokoh agama lain atau tokoh-tokoh Alkitab yang kita agungkan. Hanya Yesus. Makanya Yesus, Elia dan Musa muncul di situ berkata bahwa hanya Yesus yang kita dengar. Allah berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarlah dia.
Suara itu muncul lagi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan Elia tadi toh. Jadi hanya inilah yang kita sembah, hanya Yesus yang kita sembah. Dia satu-satunya Tuhan Allah, juru selamat kita, Raja segala raja, ditentukan Allah yang menjadi penebus bagi kita untuk kita boleh mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah pahamnya maksud kedatangan Musa dan Elia itu, supaya menunjukkan bahwa hanya Yesus yang tinggikan. Elia dan Musa itu hanya hamba biasa, manusia biasa. Hanya mereka punya kelebihan, yaitu mereka setia dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allah waktu di sana. Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat bekerja giat untuk Tuhan, makanya mereka sangat dihormati oleh Israel. Tapi Tuhan Yesus datang menyatakan jangan puji Musa, jangan puji Elia. Makanya seorang lagi, makanya mayat Musa itu tidak ditemukan teman-teman, dikubur Allah, dimuat gitu, supaya orang tidak menyembah Musa. Begitu juga Elia. Kenapa Elia diangkat ke surga? Supaya orang tidak mencari Elia dan menyembah Elia. Tapi itu tujuan Tuhan, karena Elia dan Musa orang yang sangat luar biasa, sangat Tuhan. Saking luar biasa mereka untuk Tuhan, sampai Tuhan menyembunyikan mayat Musa atau menguburkan Musa di tempat yang tidak bisa dicari orang, dan Elia diangkat Tuhan ke surga secara langsung dengan fisik, supaya orang tidak menyembah Musa dan Elia, karena mereka adalah orang yang luar biasa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti itu. Lanjut lagi ya teman-teman. Sudah kesimpulan teman-teman. Jadi kesimpulan adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah anak Allah yang maha tinggi, anak domba Allah yang kudus, adalah Allah sendiri, anak Allah. Dan kalau kita mengenal Yesus, kita sudah mengenal Bapa. Dia adalah Raja, dia adalah pribadi yang dijanjikan dari zaman perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus adalah, semua ceritakan tentang Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia yang kita sembah, dia yang kita puji, dia yang kita agungkan. Makanya hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain teman-teman. Tidak usah peduli dengan orang lain yang tidak mau percaya Yesus. Kita hanya mengasihi Yesus, hanya mengasihi Yesus. Kita sudah berusaha mengasihi orang lain, kalau mereka tidak mau mencari Yesus, mereka tidak mau sungguh, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berusaha untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka, tapi tetap kita mengasihi mereka. Tapi kita harus tetap fokus pada Yesus. Jangan sampai dunia ini menarik kita untuk jauh dari Yesus. Itu. Dan juga pesan saya terakhir lagi teman-teman, saya bilang apa? Ayo kita berlomba-lomba teman-teman, mencari posisi yang terbaik di surga, yaitu melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau sampai kita selesai di bumi ini. Ayo berjuang teman-teman sama-sama. Ayo saling menopang, saling menasihati. Tidak ada yang sempurna, tapi kita sama-sama melengkapi, berjuang sampai akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.